Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibadah Minggu keluarga di rumah warga jemaat Minggu Rot Gate 17 Mei 2020. Saudaraku, kita telah menerima anugerah dan pertolongan Tuhan Allah sehingga kita memasuki jamuan rohani yang telah dipersiapkannya bagi orang-orang percaya. Dia sudah hadir di antara kita. Tunduklah dalam kerendahan hati dan serahkan dirimu serta segala beban beratmu kepada Yesus hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, kesulitanmu di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyikan nyanyian untuk memperteguh iman kita. Kita saat teduh sejenak. Dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus,
anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Hormati Yesus, hormatimu, bege hatana jatong burju, narodo Yesus pangoluho, asa porseaho, masailas rohatai muse, mololoi asiando sape, sairo mahita tusurgoi, lausonang madisi. Katakanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tolong oh Tuhan sahat madirikon pakai maal hombar tulomo molodang oh Tuhan maringanan dia diriko tang marar kabei tumpogos pedison manang sonang tahe masih gatung tuho sasude olan ho hui hu tentang berikon togu togu matu nature. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerangku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ampun, kau dilehon Tuhan itu wow. Kano pariau di togu-togu, kano tiki di pondigia. Ai hobar tu lomo di rohana, do dilehon Tuhan itu wow. Romar sori arsaklas ni roa, au porsea tu di patau. Hukum Taurat yang akan kita dengarkan minggu ini dari hukum Taurat kedua, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Yesus jawaban hidupku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sapasada rohata, martang yang mahita. Ali di bata Jehovah, amanami namar bangsa di Banua Dijang. Madok mauliate hami Tuhan, tuadupanmu dabadiai, disiala sude dengan ibasam, dohot gudangnya sini roham dihami. Titikio nari Tuhan, rodo hami tuadupanmu, sian uduk seret ni rohanami. Lau makamu liatehon, sude akta dengan ibasam, dohot pasu-pasum na gudangi Tuhan, nari pasahap to Tuhami, diganut keluarga nami, akka sisolhot nami, nang akka dongan nami Tuhan. Lumobi hami nasa haporseaon, manang di dia pe maringanan. Na junok duk na dosian hami dia katano parserahani. Macai torop situtu de Tuhan lumobi akka keluarga nami. Pos dorahan nami Tuhan. Toktong do leanom mudi hami pangurupion. Marhite gugu hahipason nama noktong yali Tuhan Yesus. So ni Tuhan nang ditongan ni Huriam. Di KPI Jemaat Khusus Teladan, toktong dohu pasahat kami tuasin roham, akka ruas ni Huriam, majelis sawani nang akka perhaladom, asa toktong hami Tuhan di bagasan hasadaon, di bagasan las ni roha lau mamuti pasangapon guarmu na badiay, sawani nang petinggi pemerintah di negara Republik Indonesia, akka pemimpin bangsa dohot negara malang di dia Tuhan di seluruh dunia. Ima Tuhan nanaing pasidukon segala ragamnya kepergumulan lumobi krisis akibat virus corona COVID-19. Pos dorohanami Tuhan di bagasan tuguni hapursiaw dohami pasahaton tu tangan ha badionmu asa totong Tuhan lehonomu dihami pos niroha tuguni haporseaw lumobi tu akka dongan nami manang di dia Tuhan nasida nahona virus corona yali Tuhan manang naong manadikon akka keluargana upasahat kami tu tangan habadion asa ho matuhan na mga puli-roha nasida na mga lehon sabam ni roha mga lehon sabar songoni nang gugu las ni roha Tuhan di akan na tinadikon na nang naribagasan parsahiton pe Tuhan kawatan apalagi kion pos roha nami ali Tuhan Yesus tangan muna badia nagukwaso ape honom mu tu akka pamatang nasida manang di dia pe nasida Tuhan akan narawat inap isolasi bahkan di karantina homa Tuhan napatuluson ak pengobatan nasida asa tumibo nasida Tuhan di bagasan hamalumon boy toktong Tuhan di bagasan las ni roha memuji pasangapon guarmu na badiay asal mermulia tutu marsangap guarmi pujion nami saluhutna
akan dari Portibion, secara khusus Tuhan, jemaat gereja GKPI Jemaat Khusus Teladan secara umum, disudi Tuhan aka Kristen dari Portibion, numobi suku bangsa dan pandang bulu Tuhan virusi manopot aka sitopotonna dari bagasan persahiton pos dorohan nami Tuhan dituntut todo kami marhiti persahitoni asa toktong di bagasan hayason toktong di bagasan kejujuran toktong kami Tuhan jojo tuho lau memuji pasangapun guarmu nabadiai asa tatap mahami Tuhan marsada-sada akan porsia tuho oleh Tuhan akan porsia taiti rohani nasida Tuhan asalam teguh ha porsia nasida songsoni mahami Tuhan nang ditongan huriam aka jemaat perhaladom lumobi inang padita nami Tuhan sebagai ulu huria homa Tuhan na mga leon sadani roha di hami holong masya holongan merdami sonang kami Tuhan mamuji pasangapoko ipartikiano Tuhan dang terbain kami marpungu di bagas jorom nabadiai sude jemaatmu alai pos dorohan nami Tuhan marhite aka pamujion nami di guarmu di tongan di bagas nami marsada-sada pupuji kami ho Tuhan marhite edi pujian nami marhite tangiang nami lumobi hatam nabadia dari pasahat inang padita nami Tuhan di tonga-tonga ni ruasmi pos dorohan nami alemang nabasa nasurtonom muri tu bagasan roha dohot pikiran nami pauraton ya le Tuhan tu bagasan roha nami asa buih kami Tuhan mangulahon nakana hubar tulungan ni roham nang di pangulahon nami siganu pare pe Tuhan toktong ajari kami asa toktong kami Tuhan laho marpambahenan na hubar tulungan ni rohami asa unang kami holan na mangarsaki roham ala niya kapabahenan nami na sala di hadapanmu nang sawanima Tuhan nang aka narikot di ngulu nami tuhorot buhu pasahat kami lumobi dapat Tuhan aka para medis dokter dot sudete Tuhan aka naturut serta di rumah sakit penginapan nih penderita corona ya le Tuhan pasu-pasu ma Tuhan nasida saluhutna lehon gugu hahipason asa margugo nasida Tuhan pature-ture aka namasahi alai toktong kami Tuhan marpangiduan tuasin rohan roh kami marsobat tuho alai Tuhan asa tumibu salpo wabah corona itu Tuhan sian saluhut pangisini tanoon lumobi sian aka nonghona asa tumibu malum nasida boy muse kami Tuhan pajupang aka tulungan nami boy kami marpasoran disudete he aka keluarga nang salilingot Tuhan nas terbain kami pajupang holan melalui komunikasi kami salilingot alai pos dorohan nami Tuhan mangkita tangyang nami tuwa depanmu natutong kami salut dari bagasan kami pason di bagasan holong masya holongan alai tumibu ma pangiduan nami pasal po wabah corona sian saluhut aka Portibion holan nido pos nirohan nami tuasi niroham alai Tuhan nabasa tangihon ma Tuhan jojo nami tangihon ma Tuhan aka pangiduan nami tangiang nami tuho alai Tuhan rodo kami marsobat tuho asa homa Tuhan na mga lehon sudi aka siwas niroha dibalik ni sudi aka sitaonon now baduti kami nasa lao lumuri di patikyan oleh Tuhan asal punay asa toktong kami Tuhan marlas niroha lao manguduti akaw lao namin na obat tulungan niroha Tuhan Yesus tokinari bui mahami marsaur dahot kamariti hatam na naisipatal hason ni naposomi ina namin patita namin kay toktong dahami mangyudi tuho tambay namin habisukon hahipason di ina namin soni ng akal di keluarga dohot porparan ganup kami mangido tuwa depan muna badi postora namin Tuhan natangihononmu jala uluanmu tangiyang pangiduan namin tuho lumobi pamujian namin asa toktong kami Tuhan marpos tiroha tu hadapanmu
tubuh hapusan nani salhut asa unang murahani Tuhan di elah-elah apa roh adagit nari pertidio Tuhan macam gudang do akan menangisi panggilan nami alai di potoho di salhutnya si ida roh hado Tuhan dan si ida pangku saya tangihom marami yang nabasang upasa kami tangihom panggilan nami Tuhan holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus ya kok si paluhami Igit yang sudah panggilan nami Tuhan Timono sesa akadosa kahurangan nami dosa nami nagurami Tuhan na ulahon hani sigalo pahari marado penakadongan nami Tuhan luboy marado penho asa buy tamahan Tuhan asa hatan niya karin yang dasam dohot paso-paso na maragami di gudunan mauliyate marwa nami Tuhan amin. Doa Tuhan Tuhan doa Allah memuji doa Allah dapat doa Allah memuji Maria Tuhan Tuhan Diho alabasami amawiyate omanuhan Diho alabasami Damai sejahtera Allah Bapa itulah yang melampaui seluruh hati, pikiran, itulah yang memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita dan menguatkan kita melalui khotbah kita ini untuk menjalani hari-hari hidup kita ini, kami akan membacakan dari kitab 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya.
sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu ini Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam bagi kita semuanya. Kembali saya menyapa Bapak Ibu melalui khotbah Minggu Kantate dengan mengambil tema yaitu doa, ucapan syukur. Saudaraku, kita tiba pada Minggu Rogate yang artinya berdoa. Doa adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Juga menjadi sarana kita kepada Tuhan. Doa disebut juga adalah nafas iman. Jika kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Orang Kristen yang tidak berdoa sama saja dengan orang yang mati, walaupun dia hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud sudah memanjatkan doa syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan penyertaannya terhadapnya, bahkan kepada keturunannya. Dan selama ia sebelum dipilih menjadi raja, dan sampai dia telah menjadi raja, sungguh ajaib pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari doa syukur oleh Raja Daud ini, ada pelajaran yang sangat bermakna bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama disebutkan di sini adalah yang menjadi pelajaran bagi kita. Doa menjadi perenungan. Siapakah kita? Siapakah aku? Siapakah Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Perenungan ini yang disampaikan oleh Raja Daud, bahwa dia berkeinginan untuk mendirikan bait Allah. Dikatakannya di ayat 16. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dia berkeinginan. Yang walaupun dikatakan oleh Raja Daud di ayat 1. Lihatlah aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Raja Daud berkeinginan untuk mendirikan bait Allah. Namun Allah berkehendak lain. Allah mengutus Nabi Nathan memberitahukan kepada Daud bahwa bukan Daud yang diizinkan oleh Tuhan, tetapi adalah anaknya Raja Salomo. Setelah Raja Daud menerima pesan itu, dia duduk berdoa kepada Tuhan.
Daud menyampaikan doa syukurnya kepada Tuhan. Dia merenungkan dirinya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa tidak siapa-apanya dia di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan juga berjanji akan lebih lagi bagi masa depan Raja Daud dan anak-anaknya. Dengan merenung penyertaan Tuhan, dia tidak bisa mengatakan dengan kata-kata. Dia percaya bahwa Tuhan berbuat. Daud mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, bahwa di dalam doa kita perlu memposisikan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita terhindar dari keakuan. Siapakah aku di hadapan Tuhan? Yang berikut makna yang menjadi pelajaran dari doa syukur Raja Daud adalah memaknai doa sebagai ungkapan pengakuan akan perbuatan ajaib Tuhan. Di mana dikatakan bahwa Tuhan itu adalah baik. Atau dikatakan kebaikan Tuhan adalah perkara besar bagi dirinya dan umatnya. Raja Daud menyaksikan melalui imannya bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Allah itu yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perjalanan selama 40 tahun lamanya mereka sampai tiba di tanah Kanaan. Dan banyak lagi bagaimana penyertaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib itu bagi bangsa Israel. Hal inilah yang mengingatkan dia akan pekerjaan Tuhan. Dan dia menyampaikannya melalui doa, melalui pengakuan imannya. Bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi oleh Raja Daud, bahkan kita sendiri, kita akan menghadapinya dengan teguh. Dan kita merasakan perbuatan Tuhan. Seperti saat sekarang ini, di mana dengan pengaturan pencegahan dampak COVID-19 ini, yang sudah sangat terasa bagi kita. Di mana penghasilan untuk hidup keluarga kita sudah terganggu. Perekonomian bangsa ini sudah semakin terganggu. Bahkan ada juga sebagian orang yang berbuat yang senekat-nekatnya dan meresahkan dengan cara mencuri, mencopet, dengan berbagai-bagai hal, sehingga masyarakat menjadi bertambah ketakutannya. Jadi kita tetap teguh, percaya dengan menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Yang berikutnya dikatakan bahwa yang bermakna yaitu doa memampukan orang percaya untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Bukan Daud yang mendirikan bait Allah. Dia tidak kecewa. Dia tidak memaksa kepada Nathan. Tidak memaksa kepada Tuhan. Mungkin dia sudah menyediakan berbagai material. Memang hal ini adalah sulit untuk bisa dilakukan oleh orang-orang. Tetapi bagi Daud, dia malah bersyukur. Dia malah mampu menempatkan kehendaknya kepada kehendak Allah.
Justru Daud bersukacita setelah dia mendengar apa yang diungkapkan oleh Natan melalui suara Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengekspresikan sukacitanya dengan hal berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan inilah yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Dia tidak mengeluarkan unek-uneknya. Kenapa sih saya sudah capek berperang, melawan ini, mengatur bangsa ini? Kenapa justru anak saya yang mendirikan bait Allah? Kenapa tidak saya? Bapak Ibu, berbeda dengan cara orang sekarang ini untuk mengekspresikan sukacitanya. Bila seseorang menemukan atau memperoleh kebanggaan, misalnya anaknya yang sukses, misalnya dia memperoleh suatu jabatan yang baru, bahkan orang tidak lagi mengingat doa bersyukur. Bahkan boleh saja dia mengingat itu, tetapi hanya formalitas. Yang ada di pikiran dan perbuatan adalah berpoya-poya, berpesta-pesta, menunjukkan bahwa dia sudah memperoleh sukacita, memperoleh kebanggaan, mengundang orang banyak dan melakukan kebahagiaan buat orang banyak. Dan mungkin kita ada di dalam bagian itu. Tetapi Daud memilih kesederhanaan, yaitu dengan kerendahan hatinya. Allah menginginkan itu. Dan Daud dengan senang hati memanjatkan doa syukurnya ke hadapan Tuhan. Di mana Allah juga menjanjikan berkat untuk anaknya, untuk keturunannya. Ibu, bapak, saudara-saudara, apabila kita menemukan, memperoleh sukacita, kita bangga karena anak, istri, suami, kita memperoleh sesuatu yang dibanggakan oleh kita orang lain. Apakah sukacita itu akan bertahan lama, tetap selamanya? Mungkin tidak. Dan pasti tidak. Mungkin setelah pesta itu si anak menjadi-jadi. Mungkin setelah pesta itu beberapa hari atau bulan atau minggu atau tahun, jabatan itu dicopot dari kita. Maka kebanggaan kita itu akan surut. Tentu. Mungkin dari yang lain tidak. Oleh sebab itu, agar kebanggaan kita, sukacita kita menjadi tetap dan menjadi berkat bagi orang lain, tetaplah kita memilih dengan kerendahan hati dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sukacita Daud karena Allah memilih anaknya untuk mendirikan bait Allah. Daud tidak memaksa. Justru ia lebih terbuka dengan memahami apa yang terjadi terhadap dirinya. Masa lalunya. Mungkin kita sering berkata, kenapa enggak aku? Seharusnya akulah.
Harus inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Yesus apa yang kita lakukan adalah kita sama di hadapannya. Karena kita sudah menerima berkat, kita saling membangun. Karena kita sama memiliki apa yang diberikan Tuhan. Tetapi celakanya sering kita memaksakan. Akhirnya kita tidak mau melihat, memperhatikan apa yang mau Tuhan perbuat bagiku. Akhirnya berkat itu tidak diberikan kepada kita. Jangan kita biarkan berkat itu berpindah dari Tuhan. Dan kita menang sendiri. Dengan demikian, Ibu Bapak, mari kita tiru cara Daud. Dia tidak cemburu walau Allah tidak memilihnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan limpahkanlah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Peliatau jahamima sada kronika 20 sia ayat sia songonon ma hatane debatang. Jadi marlas ni roh habe situan natoropi ala ringgas nasida margugu. Aisian nasa rohana mangaringgas be margugu tu Jahoba nang Raja Daud marlas ni roha bodangdo. Amin. Martang yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami do sian udut ni rohanami. Kodomual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison upasat hamido pelean hamolateon nami tuho. Sa jalo jala pasu-pasu ma pelean namion na sa gabedalan panidangion. Parsauran dohot ulaon asini roha di Huriamon. Bahen mangulu nami gabi pelean na hobar tulomon ni roham. Jala parsidohot parohon harajaumu. Holong hasitongan dohot hadameomu di sadok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa saya toktong madok moleate tuho di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Aleaman nami na di banua kijang say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say sahut malomani roham di banua tungaon. Songon na di banua kijang. Leon madihami sadarion nanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Idosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon salelemi lelengna. Tajaloma pasu-pasu nasihan tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur hon madamena tu todi munali. Amen.